Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang gereja sejati. Pembahasan tentang gereja sejati, khususnya topik atribut dan tanda gereja. Kita akan memulai penjelasannya tentang atribut-atribut dari gereja. Ada 3 bagian yang penting dari atribut gereja. Yang pertama adalah kesatuan gereja, yang kedua adalah kesucian gereja, dan yang ketiga adalah gereja yang umum atau yang am. Mari kita dengarkan penjelasannya dari ketiga atribut tersebut. Kesatuan gereja. Kesatuan gereja yang dimaksud bukan berarti kesatuan secara eksternal, gereja yang nampak, yang secara organisasi dan denominasi harus bersatu. Tidak demikian. Kesatuan gereja yang dimaksud adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus, kesatuan secara mistis, secara spiritual, di mana setiap anggota gereja, setiap tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus dari berbagai organisasi gereja, dari berbagai institusi gereja, dari berbagai denominasi gereja yang dulu ada, sekarang dan sampai akhir zaman, gereja-gereja tersebut disatukan, dipersekutukan dengan Kristus dalam kesatuan yang dikerjakan dan dilakukan oleh Roh Kudus. Di dalam kesatuan gereja tersebut selalu ada pemberitaan firman dan pelaksanaan sakramen serta disiplin gereja. Mari kita lanjutkan pengertian tentang kesucian gereja. Atribut ini penting dan utama di dalam keberadaan dari sebuah gereja. Saya dan Anda, kita adalah gereja. Kesucian gereja yang dimaksud sekali lagi bukan berbicara kesucian yang bersifat eksternal atau organisasi saja, atau yang nampak di luar secara seremonial atau secara tata ibadah. Itu penting dan perlu, tetapi yang lebih esensial, kesucian gereja itu bersifat objektif, berada di dalam Kristus, dan bersifat subjektif karena gereja harus hidup di dalam prinsip-prinsip kesucian. Kita harus tahu dan mengingat bahwa gereja adalah suci adanya oleh karena Tuhan telah menyucikannya, menguduskannya dengan darahnya, dan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri gereja untuk hidup kudus menghasilkan buah roh yang menunjukkan atribut kesucian gereja. Kesucian gereja itu nampak dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam setiap gereja, yaitu Anda dan saya. Identitas penting dan utama yang tidak dapat ditiru dan diikuti oleh setan dan orang-orang jahat ialah hidup suci. Atribut ini perlu dipertahankan dan terus dipertahankan sampai akhir hidup, sampai akhir zaman. Bagian yang ketiga adalah tentang gereja yang umum dan am. Artinya, gereja ini bukan hanya berbicara tentang gereja yang am, yang universal, yang umum secara organisasi yang berada di seluruh muka bumi, di pedesaan, di pedalaman, di kota kecil, kota besar, di berbagai negara. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan gereja yang umum dan am ini adalah berkaitan dengan waktu dan jarak, di mana yang dimaksud dengan gereja am dan umum ini melampaui organisasi,
Melampaui denominasi, melampaui ruang dan waktu, artinya bisa ada di zaman dulu, sekarang, dan akan datang. Ada di pedalaman, di desa, di kota kecil, kota besar, di mana setiap orang percaya yang ditebus oleh Kristus, yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang menerima karunia keselamatan dari Bapa, tanpa kecuali setiap orang itu disebut gereja, anggota tubuh Kristus. Nah, kita sudah mempelajari 3 atribut penting tersebut. Mari kita lihat dan pelajari lagi tanda-tanda dari gereja. Tanda-tanda dari gereja ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Yang umum biasanya di setiap gereja, baik gereja lokal secara organisasi maupun denominasi maupun sinodal, kita mengetahui ada paling tidak 3 tanda umum gereja. Yang pertama adalah pemberitaan firman Tuhan yang terus-menerus, yang secara konsisten dilakukan oleh para pejabat gereja. Dan di dalam gereja itu terus-menerus firman Tuhan sebagai dasar, arah, sumber dari seluruh pengajaran secara komprehensif. Yang kedua adalah adanya sakramen, baik baptisan kudus maupun perjamuan kudus seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah disiplin tentang keberadaan setiap anggota tubuh Kristus. Disiplin ini penting untuk menguji iman dan memperlengkapi jemaat supaya jemaat tetap taat setia kepada Kristus. Inilah tanda-tanda secara umum. Namun kita ketahui bahwa tanda-tanda secara umum harus diperlengkapi, harus didorong dan diberikan ruang yang lebih khusus lagi, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, tanda gereja yang sejati ialah pemberitaan firman Tuhan menjadi pusat, menjadi dasar dan arah yang tepat. Di dalam ibadah, di dalam seremonial, di dalam seluruh aktivitas dan program gereja, firman Tuhan penting dan utama lebih daripada apapun. Pemberitaan firman Tuhan harus betul-betul bertanggung jawab. Itu sebabnya yang menyampaikan firman Tuhan haruslah sudah terlebih dahulu mempelajari firman Tuhan secara komprehensif. Setidak-tidaknya setiap pembawa pemberita firman Tuhan betul-betul bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan, di dalam konteksnya, di dalam teksnya, di dalam setiap makna yang ada di dalamnya. Tidak ada di sana tambahan atau pengurangan dari pemberitaan firman Tuhan. Dan di sana tentunya kita bisa melihat secara sistematis pengajaran-pengajaran yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Itu sebabnya pemberitaan firman Tuhan harus betul-betul dikembalikan kepada firman Tuhan. Khotbah, pemberitaan, pengenalan akan Tuhan itu harus dikembalikan kepada ajaran Alkitab. Bukan berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan sendiri. Bukan berdasarkan penjelasan-penjelasan sendiri. Atau hal-hal yang di luar ajaran Alkitab. Yang kedua yang perlu ditekankan adalah masalah sakramen. Sakramen ini penting dilaksanakan seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematian dan hendak menuju kembali ke surga. Tuhan memberikan mandat, dan salah satu mandat ialah mandat penginjilan. Dan di dalam mandat penginjilan ada pemuritan, dan di dalamnya ada baptisan. Baptisan kudus dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dengan unsur air, tentulah ini penting dan perlu diperhatikan. Yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus untuk mengingat kembali apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam menebus, menyelamatkan, membawa orang-orang pilihannya kembali kepada Tuhan, mengingat kembali karya penebusan Kristus. Dua sakramen ini menjadi dua sakramen yang penting, yang utama, yang harus dilakukan oleh setiap gereja di dalam organisasinya maupun juga secara pribadi individu yang ikut terlibat di dalamnya.
Bagian yang ketiga yang paling penting juga adalah disiplin. Disiplin ini untuk menjaga kemurnian pengajaran, untuk menjaga kesucian sakramen, supaya setiap anggota gereja, setiap anggota tubuh Kristus ini betul-betul hidup di dalam pengajaran yang benar. Sehingga tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak melakukan sakramen dengan sembarangan, tetapi sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik dan benar. Demikianlah kita mendapatkan pengertian dan penjelasan tentang atribut dan tanda gereja. Apa relevansinya di dalam konteks sekarang? Di dalam konteks sekarang, setiap gereja seharusnya dan sewajarnya memiliki 3 atribut tersebut, yaitu kesatuan, kesucian, am. Dan terlebih khusus setiap gereja wajib untuk menunjukkan tanda-tandanya, yaitu pemberitaan firman Tuhan yang komprehensif, melaksanakan sakramen secara teratur dan baik dengan benar, dan menyelenggarakan disiplin gereja. Faktanya ada banyak yang tidak memberitakan firman Tuhan, tetapi menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi, kesaksian-kesaksian pribadi, yang sesungguhnya kadangkala kita tahu dan kita mengerti dan kita melihat bahwa semua kesaksian itu bisa diuji oleh firman Tuhan. Apakah benar? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau hanya sekedar menyenangkan telinga saja? Demikian juga sakramen. Waspada dan hati-hati memanfaatkan dan menikmati karunia Tuhan ini. Sakramen bukan sesuatu seremonial belaka. Ini betul-betul perintah Tuhan yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh. Itu sebabnya setiap anggota tubuh Kristus, setiap keluarga Kristen, setiap gereja secara organisatoris dan denomasi harus mengerjakan sakramen dengan baik. Dan yang terakhir, disiplin gereja. Ini jarang sekali terjadi dalam konteks sekarang. Memang ada pejabat-pejabat gereja yang harus didisiplin. Memang ada majelis-majelis gereja yang harus didisiplin. Dan memang ada juga anggota-anggota gereja yang harus disiplin karena tidak menjaga kemurnian pengajaran, karena tidak sungguh-sungguh serius menjalankan sakramen. Tetapi harus diperhatikan baik-baik. Disiplin itu untuk kita. Disiplin itu datangnya dari Tuhan. Agar setiap kita betul-betul bertanggung jawab sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya apa yang saya jelaskan untuk pembahasan tentang gereja yang sejati, khususnya topik atribut dan tanda gereja ini, bermanfaat untuk pertumbuhan dan pengenalan kita akan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.